Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kembali bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun kelas 4 tema 8. Mari kita simak bersama pembahasan soal berikut ini. Namun, kami sampaikan apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum ya. Dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat buat teman-teman kalian semuanya. Baik, kita mulai pembahasan dari soal nomor 21. Adapun untuk soal sebelumnya, soal nomor 1 sampai nomor 20 itu sudah ada pada video sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kalian semuanya ingin melihat video pembahasan untuk soal nomor 1 sampai nomor 20, kalian bisa lihat di video yang terdapat pada link di deskripsi video ini. Mari kita mulai dari nomor soal 21. Saya siapkan dulu catatannya. Oke. Soal nomor 21. Oh, ini saya kecilkan dulu. Jawaban soal nomor 21 yang termasuk keragaman fisik manusia antara lain, kira-kira apa jawabannya? Nah, anak-anak semuanya, keragaman manusia itu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman ciri-ciri manusia itu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik itu bisa meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Jadi jawabannya yang termasuk keragaman fisik manusia antara lain, bisa di sini saya tulis warna kulit, bisa juga apa tadi? Jenis rambut, bisa juga tinggi dan rendah badan. Tinggi badan atau berat badan. Ini juga merupakan keragaman fisik. Berikutnya soal nomor 22. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah, anak-anak semuanya, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan simbol yang terdapat pada Pancasila itu anak-anak, yang terdapat di kaki burung Garuda. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah apa kira-kira? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, jadi Indonesia itu memiliki bermacam-macam atau berbeda-beda suku, bahasa, atau pulau. Banyak sekali keragaman di Indonesia. Namun dibalik itu kita mempunyai simbol, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu berada dalam naungan negara Indonesia. Berikutnya soal nomor 23 anak. Karangan atau cerita yang dibuat dalam bentuk cerita nyata disebut
Nah, anak-anak semuanya, kuncinya ada pada kata cerita nyata ini. Nah, yang dimaksud dengan cerita nyata itu cerita yang merupakan keaslian nyata. Dan nama lainnya dari nyata itu adalah non-fiksi. Oleh karena itu jawabannya adalah cerita non-fiksi, yaitu cerita yang dibuat dalam bentuk cerita nyata. Jadi jawabannya adalah cerita non-fiksi. Berikutnya soal nomor 24. Unsur yang utama atau ide atau gagasan dalam sebuah cerita adalah, nah, kira-kira apa anak-anak? Iya, jawabannya adalah tema anak-anak. Jadi unsur utama atau ide atau gagasan dalam sebuah cerita itu adalah tema. Tapi kalau dalam paragraf, unsur yang utama atau gagasan dalam sebuah paragraf itu namanya ide pokok. Karena ini pada cerita, berarti ini tema. Jadi jawaban nomor 24 adalah tema anak-anak. Berikutnya soal nomor 25. Yang dimaksud dengan gaya, ya, yang dimaksud dengan gaya adalah apa kira-kira anak-anak? Ya, yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Anak-anak semuanya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Dengan gaya, benda bisa bergerak atau dari bergerak bisa diam. Atau gaya bisa merubah bentuk benda yang awalnya bagus menjadi jelek, seperti botol yang diremas itu menjadi penyok. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gaya. Jadi jawaban nomor 25 yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan. Berikutnya soal nomor 26 anak-anak. Dorongan yang lebih besar menyebabkan mobil-mobilan meluncur lebih cepat. Nah, kita tahu bahwa di situ dorongannya berarti gayanya lebih besar, mengakibatkan mobil-mobilan meluncur lebih cepat. Iya. Berikutnya nomor 27. Pengrajin tas kulit merupakan pekerjaan yang menghasilkan, ya saya ulangi lagi, pengrajin tas kulit merupakan pekerjaan yang menghasilkan apa kira-kira? Nomor 27. Iya, menghasilkan barang, dan barang itu bisa dijual atau dipamerkan anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, kita tahu bahwa pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang berupa jasa. Lah, yang menghasilkan barang seperti ini, pengrajin tas kulit menghasilkan tas kulit, kemudian yang membuat mebel, pengrajin mebel berarti menghasilkan mebel, dan juga ada pekerjaan yang berupa jasa hasilnya, seperti jasa potong rambut, jasa seorang guru, dokter, lah itu. Berikutnya soal nomor 28 anak-anak. Di dataran tinggi, sebagian penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Di dataran rendah, sebagian penduduk bekerja sebagai karyawan pabrik, pegawai kantor, dan pedagang. Sedangkan di wilayah perairan, sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan, pengrajin ikan asin. Penyebabnya terjadinya berbagai macam jenis pekerjaan adalah, apa kira-kira anak-anak? Yang menyebabkan berbagai macam jenis pekerjaan tersebut? Ya, yang menyebabkan berbagai macam jenis pekerjaan tersebut adalah kondisi lingkungan anak-anak. Kondisi lingkungan untuk jawaban nomor 28. Kita tahu bagaimana di dataran tinggi tentu berbeda dengan pekerjaan yang ada di dataran rendah, dan juga berbeda dengan pekerjaan yang berada di wilayah yang banyak perairannya.
Oleh karena itu, yang menyebabkan terjadinya berbagai macam jenis pekerjaan tersebut adalah kondisi lingkungan. Baik, berikutnya soal nomor 29. Kelengkapan atau properti pada tari piring yaitu apa kira-kira anak-anak? Iya, piring jawabannya. Kenapa? Karena dalam tari piring itu menggunakan piring sebagai pelengkap pada tari piring tersebut. Sehingga propertinya atau kelengkapannya adalah salah satunya adalah piring. Berikutnya nomor 30 anak-anak. Unsur-unsur dalam sebuah tari adalah anak-anak semuanya, unsur dari sebuah tari itu salah satunya adalah irama anak-anak. Nah, ada irama, kemudian ada wiraga, kemudian ada wirasa anak-anak. Lah ini irama ini sering disebut dengan wirama anak-anak. Nah, jadi unsur dari sebuah tari adalah wirama, wiraga, dan wirasa. Baik, kita lanjut ke soal uraian, soal nomor 31. Saya ingatkan lagi di sini untuk video ini merupakan bagian kedua dari pembahasan soal PAT atau ujian kenaikan kelas 4 tema 8. Adapun bagian pertama bisa kalian lihat pada video yang terdapat pada link di deskripsi video ini. Mari kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 31. Silakan kalian simak dengan benar agar kalian bisa berprestasi lagi di ujian akhir tahun ini. Berikutnya soal nomor 31. Guru meminta ketua kelas untuk membagi tugas kerja bakti besok pagi kepada teman-teman pada hari Sabtu. Ketua kelas memimpin jalannya diskusi dengan teman-teman sekelas tentang peralatan apa yang dibawa oleh masing-masing. Namun, ada satu siswa yang tidak peduli. Apa yang akan terjadi jika bersikap demikian? Jelaskan pendapatmu. Ya, anak-anak semuanya, di situ ada siswa yang tidak peduli terhadap kegiatan sosial, yaitu kegiatan membersihkan kerja bakti besok pada waktu hari Sabtu. Nah, hal ini bisa menyebabkan apa kira-kira? Iya, hidup menjadi tidak damai dan tentram. Kenapa? Karena ada teman yang tidak mau, sementara yang lain mau mengikuti hasil musyawarah. Ada satu siswa yang tidak mau. Hal ini mengakibatkan tidak damai dan tentraman tidak akan terjadi. Berikutnya akibat yang akan terjadi lagi adalah kegiatan sosial tidak akan berjalan lancar, yaitu kerja bakti tidak akan berjalan lancar, pasti ada hambatan. Karena apa? Karena ada satu siswa tadi yang tidak peduli atau tidak mau mengikuti hasil diskusi dari teman-teman sekelas. Berikutnya soal nomor 32. Ya, soal nomor 32. Jelaskan perbedaan tokoh antagonis dan protagonis. Anak-anak semuanya, dalam sebuah cerita itu pasti ada namanya tokoh antagonis dan ada tokoh protagonis. Yang dimaksud dengan tokoh antagonis, anak-anak, tokoh antagonis itu tokoh yang bersikap negatif atau yang menyebabkan adanya konflik. Nah, ini berarti tokoh yang menyebabkan konflik.
Nah, atau bersikap negatif atau buruk. Nah, kemudian untuk tokoh protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat atau watak yang baik. Nah, tokoh yang mempunyai sifat yang baik serta positif. Lah, ini biasanya menjadi tokoh utama karena tokoh protagonis itu disenangi oleh banyak orang lah gitu. Berikutnya soal nomor 33 anak. Buatlah 3 contoh yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap perubahan benda. Anak-anak semuanya ada 3 contoh. Ada 3 hal, ada beberapa hal yang menunjukkan pengaruh gaya anak-anak. Nah, yang pertama itu benda diam menjadi bergerak anak-anak. Yang pertama benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya ketika kita menendang bola yang awalnya bolanya dia menjadi bergerak karena terkena tendangan kita. Berikutnya benda bergerak menjadi diam anak-anak. Ya, benda bergerak menjadi diam. Contohnya di sini adalah ban kendaraan yang direm. Ban kendaraan yang direm akan berhenti. Nah, ini merupakan gaya gesek. Kalau menendang bola tadi gaya otot karena dilakukan oleh otot manusia. Berikutnya benda akan berubah bentuknya. Nah, ini benda akan berubah bentuknya. Anak-anak semuanya, contohnya di sini adalah botol yang diremas akan menjadi penyok. Iya, botol yang diremas akan menjadi penyok. Baik anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 34. Perhatikan gambar berikut. Nah, identifikasi gambar di atas. Tentukan kegiatan ekonomi serta pekerjaan yang terkait pada gambar tersebut. Nah, anak-anak semuanya, mari kita tentukan kegiatan ekonomi di atas ini. Nah, kegiatan ekonomi di atas ini merupakan kegiatan distribusi. Lah, kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu membuat, distribusi itu menyalurkan, konsumsi itu menghasilkan. Lah, menghabiskan. Saya ulangi lagi, kegiatan ekonomi itu ada 3 anak. Yang pertama, produksi itu menghasilkan, seperti pabrik lah, seperti itu. Kemudian distribusi itu menghubungkan, mendistribusikan. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi, yaitu menghabiskan. Nah, jadi ini merupakan kegiatan distribusi, karena menghubungkan dari produksi, dari yang menghasilkan ke yang menghabiskan. Siapa? Masyarakat yang membeli. Lah, kegiatan distribusi dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan apa? Iya, pedagang, dan pekerjaannya adalah pedagang karena menjual berbagai macam barang. Berikutnya soal nomor 35 anak-anak. Kita scroll ke bawah 35. Jelaskan bagaimana karakter gerakan dari tradisional Bali
anak-anak semuanya, untuk soal nomor 35, karakter gerakan dari tradisional Bali itu yang pertama adalah bersikap ekspresif. Karena apa? Karena terlihat wajah mimik dari penari itu sangat berekspresi. Nah, wajah mimik, ya wajah atau mimik itu sangat berekspresi dan apa? Dan gerak matanya lah, itu dari gerak matanya itu terlihat pada tari kecak. Kemudian yang kedua, karakternya adalah bersifat dinamis. Kenapa? Karena bersifat dinamis, karena selaras dengan musik pengiringnya. Karena selaras dengan musik pengiringnya. Dan tari Bali tersebut selalu bersama-sama, iya, bersama-sama dengan ritme pukulan gamelan. Nah, ritme alat musiknya. Oke, ini anak-anak untuk jawaban soal nomor 35. Demikian tadi pembahasan soal dari nomor 21 hingga 35. Jadi apabila kalian ingin melihat video pembahasan soal PAT atau ujian kenaikan kelas pada tema yang lainnya, kalian bisa melihat pada deskripsi, melihatnya pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Tentunya apabila bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, di-like, dan subscribe bagi kalian yang belum ya, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Semoga nilai kalian pada ujian kali ini mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan serta prestasinya meningkat. Amin amin ya robbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pembahasan soal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.